Pertama-tama, Badan Kejuruan Teknik Fisika mengucapkan terima kasih pada Pak Adisal Krisnatal dari Interprima Indukom, ya, ini alumni Teknik Fisika Telkom University yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada acara webinar BK Teknik Fisika PI pada sore hari ini, Rabu 31 Maret 2021. Terima kasih pada Pak Eldiansyah yang bersedia untuk menyampaikan safety momennya pada sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung pada acara webinar Badan Kejuruan Teknik Fisika sore hari ini. Seperti biasa, sebelum acara pokok kita mulai, kita awali dengan safety moment yang sore hari ini akan disampaikan oleh Pak Heldiansyah. Waktu kami serahkan kepada Pak Heldiansyah. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Mohon izin untuk sharing screen Pak Edi, sementara video saya stop dulu supaya tidak mengganggu untuk sinyalnya. Terima kasih. Apakah bisa terlihat, Pak? Sudah, Pak. Baik, Pak. Saya sebelumnya pernah menyampaikan safety moment mengenai cyber attack, tapi di mana di Saudi Aramco. Nah, ini kebenaran hari ini juga mengenai cyber attack, tapi ada di beberapa oil and gas facility. Nah, yang pertama ini tahun 2017, kalau yang dulu yang Saudi Aramco itu 2012, yang ini tahun 2007 itu terjadi di Triton malware attack itu untuk oil and gas company di Saudi Arabia, dan ini attacker ini dia merencanakan untuk mengambil alih safety instrumented system, jadi sangat berbahaya sekali. Jadi tujuannya untuk mengambil alih plan safety instrumented system. Dan ini kejadiannya pada 4 Agustus 2017 pagi hari, sehingga tiba-tiba 2 emergency shutdown sistem itu activated begitu, sehingga menyebabkan refinery itu dia shutdown, ya, kemudian power outage. Dan ini membawa perusahaan nama Petrorebic, ya, di Petrorebic kompleks ini shutdown, saya sebutkan tadi, dan karena safety sistemnya itu melakukan begitu sebagai antisipasi untuk menghindari gas release dan explosion, ya. Kemudian petugasnya melakukan penyelidikan saat itu juga untuk mencari tahu apa yang terjadi, terutama di control room mereka. Ini intrusion yang terjadi di Saudi Arabia ini sebenarnya menggunakan Triton tool hijack system, safety system. Ini sangat berbahaya sekali, dan ini bisa mengakibatkan catastrophic incident sebenarnya. Jadi disebutkan bahwa worst case scenario-nya itu bisa kemungkinan potensial dari toxic hydrogen sulfide gases mereka di proses sistemnya, kemudian juga potensial dari explosion karena high pressure dan high temperature. Kemudian cyber attack yang kedua ini terjadi di Meksiko, jadi di the largest oil company di Meksiko, terjadi pada 2019, 2 tahun yang lalu. Dan ini lebih ke attacker ini melakukan malware attack, ya, jadi namanya itu Samon gitu ya, virusnya itu. Kemudian company-nya mereka attack dari sistem company IT-nya, kemudian termasuk encrypted file dan beberapa administratif, sehingga beberapa termasuk untuk payment itu mereka tidak bisa melakukan. Jadi
attacker ini dia menginginkan tuh pembayaran begitu karena ini ransom. Dia menginginkan tuh pembayaran 565 Bitcoin atau setara dengan 4,52 million euro. Ya, tapi company melakukan antisipasi. Mereka tidak melakukan pembayaran dan akhirnya mereka mampu untuk menghentikan attack ini. Apa learning point dari sini bahwa sebenarnya cyber attack di oil and gas company itu sekarang menjadi kritikal begitu ya, karena di 8 tahun kurang lebih 8 tahun belakangan ini tensinya itu meningkat begitu, karena dimulai tahun 2012 tentu Saudi Aramco kena cyber attack itu yang saya pernah berikan safety moment sebelumnya. Jadi dia starting dari simple malware program ke advanced persistent threat. Nah, attacker ini dia bisa melakukan akses ke informasi sampai ke PLC, kemudian RTU system, kemudian data protokol sampai IP address-nya mereka bisa tahu gitu ya, sampai ke PLC RTU. Dan mereka juga mampu untuk akses ke corporate IT network hingga mereka mampu untuk masuk ke sistem firewall-nya. Jadi yang memprotek IT dan ICS network sendiri. Nah, ini sangat berbahaya sekali, terutama untuk ke production facilities. Jadi yang terakhir bahwa dari seni, jadi sangat diperlukan sekali PCD IT system, ya PCD IT system yang directly monitor, control dan safeguarding production operation. Jadi protection IT system ini against cyber threat ini untuk menghindari terjadinya disrupt dari production operation yang mengakibatkan dari proses safety incident. Nah, ini yang patut kita, artinya lesson learn untuk kita juga. Mungkin itu saja Pak Edi, Bapak Ibu semuanya, safety moment saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eldiansyah yang sudah menyampaikan safety moment sore hari ini. Berikutnya kita lanjutkan dengan acara pokok kita, presentasi dan kemudian diskusi. Presentasi akan disampaikan oleh Pak Adisal. Silakan Pak Adisal. Oke Pak. Udah kelihatan belum ya saya presentasi saya? Sudah. Sudah ya, oke. Oke. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan, untuk sharing tentang telecommunication and security system. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Adisal Trisnakal, yang mana saya di sini sebagai Technical Assistant GM di PT Indocom, dan ini di kantor yang saya bekerja di sini mungkin yang bisa saya sharing yaitu tentang telecommunication dan security system, yang mana ini saya tidak dapat pada saat di kuliah waktu di teknik fisika, dan ini ya lumayan menarik kalau menurut saya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita perlu tahu dulu nih definisi dasar dari telekomunikasi. Kan pada umumnya kalau misalkan telekomunikasi, apa sih di pikiran Bapak Ibu sekalian kalau misalkan telekomunikasi? Pasti di pikiran kita semua tuh pastinya seperti handphone, entah itu telepon gitu kan ya, dan juga sosial media yang mana ini untuk kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Nah, saya petik dari Wikipedia, yaitu untuk telekomunikasi ini adalah pengertiannya yaitu teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi
inti dari telekomunikasi ini adalah informasi pentingnya ini yang ingin kita sampaikan. Misalkan kita punya informasi nih penting banget nih, pengen kita sharing nih ke orang lain seperti saya ke Bapak Ibu sekalian gitu melalui internet kayak gini, melalui Zoom meeting ini. Nah, informasi ini melalui teknik pengirimannya itu melalui Zoom. Nah, itulah yang disebut dengan telekomunikasi, yaitu teknik pengiriman atau penyampaian informasi tersebut. Nah, gimana sih cara apa aja sih macam-macam telekomunikasi? Jadi macam-macam telekomunikasi itu ada tiga macam. Yang pertama yaitu komunikasi satu arah, kedua komunikasi dua arah, ketiga komunikasi semi dua arah. Jadi kita bahas satu-satu. Apa sih maksudnya komunikasi satu arah ini? Komunikasi satu arah ini contohnya yaitu misalkan kalau di pengertian kita adalah seperti televisi maupun radio FM. Jadi maksudnya apa? Jadi misalkan kita pembawa berita menyampaikan informasi ini kepada pemirsa gitu. Tetapi si pemirsa yang menonton kita melalui TV itu nggak bisa menanggapin gitu apa yang kita sampaikan. Makanya itu komunikasi satu arah, artinya hanya tersampaikan informasinya secara satu arah. Contohnya yang lain lagi seperti kita mengumumkan di mall gitu melalui speaker, misalkan perhatian mohon untuk kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk melakukan protokol kesehatan di mall ini kayak gitu, seperti contohnya kayak gitu. Itu komunikasi satu arah. Kemudian yang kedua, komunikasi dua arah atau duplex. Contohnya apa? Ya yang tadi yang saya sebutkan di awal seperti telepon, kemudian kemudian maaf, seperti telepon, kemudian HP dan lain sebagainya, yang mana itu kita bisa saling ngobrol nih. Saya misalkan telepon ke orang kedua, dan orang kedua itu bisa menyapa saya balik gitu. Halo Pak ini, terus itu dia juga balas, halo Pak Disal. Wah, ini namanya komunikasi dua arah. Jadi bisa saling tumpang tindih arah komunikasinya gitu. Dan yang terakhir adalah komunikasi semi dua arah. Perbedaannya ini apa dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya itu komunikasi dua arah, kita bisa saling tumpang tindih, misalkan kita lagi ngomong, tiba-tiba ada orang yang interrupt, mohon maaf Pak, saya mau klarifikasi untuk ini. Nah itu komunikasi dua arah. Tetapi kalau semi dua arah atau half duplex ini lebih ke penggunanya, contoh aplikasi nyatanya yaitu adalah HT atau handy talkie. Jadi kalau handy talkie itu kan misalkan kita mau ngomong nih, tekan tombol gitu kan. Nah, kalau kita ngomong, kita tekan tombol, lawan bicara kita tuh nggak mungkin bakal bisa menjawab kita atau ngobrol ke kita selama tombol yang kita tekan ini kita lepas. Ketika kita lepas, baru lawan bicara kita baru bisa menjawab pertanyaan kita gitu. Nah itu namanya half duplex. Jadi lebih ke ganti-gantian komunikasinya. Jadi bisa tersampaikan informasinya gitu. Nah, jadi itu yang lebih dasar untuk telekomunikasi. Untuk telekomunikasi ini prinsip dasarnya seperti itu. Dan ini saya di sharing knowledge ini saya lebih ke gimana sih pengaplikasiannya telekomunikasi sistem di produknya ini. Dan kebetulan di kantor yang saya kerja sekarang ini, kita lebih melakukan pengerjaan di pabrik-pabrik industri, seperti contohnya misalkan Pertamina, kemudian ada lagi misalkan, kemudian Pupuk Iskandar Muda dan lain sebagainya, yang mana itu umumnya mereka punya area yang tidak boleh ada handphone atau apapun yang boleh masuk ke dalamnya. Contohnya seperti yang lebih hangat sekarang, berita sekarang ini, kilang Balongan di Pertamina itu, yang mana itu adalah tempat area hazardous, yang mana ini kita perlu
perhatikan bahwa HP itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam area tersebut. Maka untuk hal tersebut kita perlu menggunakan alat yang bisa anti ledakan, bukan anti ledakan, tapi mencegah terjadinya ledakan. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, saya menjelaskan sedikit tentang PAGA system. PAGA ini apa? PAGA ini adalah singkatan dari Public Address General Alarm. Jadi ini adalah suatu sistem elektronik yang terdiri dari mikrofon, amplifier, pengeras suara, dan peralatan terkait. Nah, kalau Bapak-Bapak dan Ibu lihat di layar ini, di sini ada gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri ini kita misalkan asumsikan di sini adalah di ruang control room. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah orang yang berada di field atau misalkan contohnya di kilang gitu. Dan ini mereka pastinya komunikasi ini sangat diperlukan agar suatu sistem atau produk yang mereka hasilkan itu dapat berjalan dengan baik dengan adanya komunikasi ini. Jadi dari divisi satu ke divisi yang lain itu saling terkait dengan adanya komunikasi ini. Ini sangat penting, makanya pada sistem ini sangat penting kita terapkan di area-area seperti pabrik-pabrik industri lainnya. Dan ini mungkin saya kasih contoh untuk yang ininya overall sistemnya kurang lebih seperti ini blok diagramnya, yang mana kalau misalkan kita lihat di sini untuk Telkom sistem itu biasanya mereka selalu ada yang namanya kontrol kabinet atau rak kabinet gitu. Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu lihat di sini mungkin bisa lihat ya kursor saya. Jadi di sini saya bisa tunjukkan kalau di sini merupakan contoh rak kabinet, yang mana nanti dari sini bakal tersebar seperti speaker ke beberapa area, kemudian ada lagi call station yang tadi gambar yang buat istilahnya pengganti HP gitu untuk komunikasi ke control room. Kemudian ada lagi desktop station di sini dan juga pada umumnya untuk telekomunikasi ini pasti mereka ada inputan seperti entah itu PABX ini apa, kalau mungkin orang awamnya itu yang kita tahu itu adalah jaringan telepon kita yang untuk keluar gitu. Kemudian ada fire and gas system. Jadi kalau fire and gas system ini lebih ke sensor untuk mendeteksi adanya kejadian kebakaran kayak gitu. Oke, kita lanjut. Jadi untuk Telkom sistem ini atau PAGA sistem kita untuk beberapa hal itu seperti contohnya intercom system. Jadi intercom system ini untuk intercom system ini, keluar ya. Nah, jadi untuk intercom system ini dia ada two-way communication. Jadi misalkan untuk desktop station ini yang tadi untuknya ditempatkan di control room, dan juga ada lagi yang berada di field atau yang berada di area-area yang rawan seperti contohnya kilang kayak gitu, entah area-area hazardous lainnya kayak gitu. Nah, intercom ini itu mereka bisa saling komunikasi antara satu ke yang lain, itu bisa saling komunikasi, two way communication, dua arah komunikasi atau yang tadi yang saya jelaskan. Kemudian untuk intercom sistem ini dia ada yang bisa juga kita sebutnya dengan conference system. Jadi conference channel ini adalah kita membuat grup, misalkan untuk control room 1, control room 2, kemudian field area 1, field area 2, ini bisa saling komunikasi, itu membentuk satu conference. Kemudian ada lagi conference berikutnya. Nah, itu salah satu contoh intercom system. Jadi beberapa member yang dikoneksi di satu jaringan. Kemudian ada lagi public address. Nah, public address ini kalau yang lebih awamnya itu ya yang tadi kayak
di mall gitu. Kayak kalau di mall itu kan kalau bisa kita lihat dengar pengumuman gitu, perhatian. Nah, itu seperti itu. Kalau di pabrik-pabrik industri difungsikannya seperti itu public address ini. Jadi public address ini selain kita mengasih informasi, kita bisa juga mencari orang dengan cara misalkan tolong kepada Pak ini untuk menghubungi di nomor sekian kayak gitu. Nah, nanti Bapak yang dimaksud itu bakal mendatangi ke call station terdekat baru menghubungi ke control room. Kemudian ada ini salah satu contohnya pengaplikasiannya yaitu bisa dibikin group call gitu. Ini lebih ke satu arah dia, jadi bisa dibikin grup 1, grup 2, grup 3 ini siapa-siapa aja sih member-membernya, area-area mana sih yang masuk di grup ini. Ini contoh public address. Kemudian ada lagi public address general alarm. Nah, ini yang singkatan dari PAGA tadi, yang mana alarm itu bisa diaktifkan ke seluruh area yang berada di dekatnya. Misalkan ada terjadi kebakaran gitu. Nah, ya, speaker yang berada di dekatnya itu bakal bunyi alarm untuk memperingati bahwa ada kebakaran nih. Setelah adanya peringatan alarm tersebut, baru dari control room ada istilahnya pengumuman untuk warning dan evakuasi. Jadi lebih ke menuntun ke karyawan-karyawan untuk misalkan untuk mengarahkan mohon untuk berkumpul di titik poin A gitu misalkan, atau mungkin mohon untuk orang yang berada di dalam gedung ini harap untuk melewati tangga darurat yang ada di sebelah kanan gitu misalkan. Nah, itu contoh untuk evakuasi ini. Mungkin itu adalah Telkom sistem yang saya sampaikan. Jadi kan di Telkom sistem ini kurang lebih dia adalah di suatu pabrik industri itu sangat penting adanya komunikasi antar satu divisi ke divisi lain agar produk yang mereka buat, yang ingin mereka hasilkan itu dapat berjalan dengan baik prosesnya. Dan ini saya lanjut ke security system. Kan kalau security ini, kalau saya ambil dari Wikipedia, itu security atau bahasa Indonesianya itu adalah keamanan, adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Nah, kalau pada umumnya kan orang-orang pada mikirnya CCTV itu udah cukup untuk membuat security. Nah, untuk hal ini mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan, apakah CCTV-nya itu untuk mantau, untuk apa sih difungsikan di area tersebut gitu. Dan juga untuk pada slide presentasi saya sekarang ini, kan yang namanya security system itu banyak banget. Entah itu mungkin security dari IT-nya kah, entah itu security dari pengamanan gedung kah, entah mungkin security dari apa. Tapi saya lebih di presentasi ini saya lebih menjelaskan ke security perimeter, atau perimeter ini bahasa awam kita itu adalah pagar. Jadi lebih ke wilayah gedung itu yang perlu diawasi gitu dari adanya orang asing. Yang tadi yang saya sebutkan bahwa PDS system atau singkatan dari Perimeter Intrusion Detection System adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mendeteksi penyusup masuk ke dalam perimeter. Yang tadi saya sebutkan bahwa perimeter ini adalah pagar atau pembatas yang membatasi antara wilayah kita dengan orang lain, dengan orang asing gitu. Dan ini untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin saya akan menampilkan contoh video tentang perimeter intrusion detection system.
Berikut adalah videonya. Di sini ada gambaran suatu site atau suatu area yang ingin diawasi keamanannya, ditingkatkan keamanannya. Dan di sini mereka istilahnya sudah memasang sensor pagar di panjang perimeter mereka. Dan juga mereka ada proyektor ataupun loudspeaker. Kemudian ini adalah gambaran 2 orang penyusup yang mencoba memasuki ke area perimeter kita. Mereka mencoba untuk memotong pagarnya, tetapi sensor yang ada di situ mendeteksi adanya pemotongan pagar. Kemudian dari tempat security kita lihat di CCTV, oh ini benarnya ada orang masuk nih. Dia menghubungi rekan kerjanya untuk mendatangi ke lokasi kejadian. Untuk dia integrasi penyusupnya itu. Kemudian saya akan menampilkan lagi video, yang mana ini video adalah contoh pemasangan sensor pagar yang ada di suatu bandar kita di dunia. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat di sebelah kiri bawah ini ada orang yang mencoba ingin masuk ke area perimeter kita. Nah, ini pertama dia lempar dulu sepatu dia, di situ dia boleh manjat. Tapi tetap aja CCTV melihat pergerakan dia. Oke, kita lanjut. Jadi gimana sih kita membangun suatu perimeter security yang baik, yang baik dan benar? Ada 5 poin dasar perimeter security yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah deter. Deter ini apa? Deter ini adalah pembatas atau seperti contohnya adalah pagar yang mana ini mengidentifikasikan bahwa wilayah ini adalah wilayah kita. Jangan sampai ada orang yang masuk ke area kita. Tetapi jika orang asing itu tetap nekat masuk ke wilayah kita, maka sensor kita akan mulai mendeteksinya. Pada suatu perimeter security yang sangat baik, itu selalu ada kita siapkan sistem delay. Sistem delay ini apa? Sistem delay ini seperti contohnya adalah dari pagar menuju ke control room yang cukup jauh, atau mungkin kita taruh selokan di antara itu, yang mana ini adalah fungsinya untuk menghambat si penyusup untuk lari. Jadi selama penyusup ini terhambat oleh adanya sistem delay ini, terhambat lari, maka CCTV kita mengakses, melihat apakah ini benar bahwa ini adalah penyusup yang akan kita pantau. Kalau emang benar ini adalah penyusup, maka kita hubungi ke orang yang berada di dekat di lapangan tersebut untuk mendatangi ke lokasi kejadian dan menginterogasikan orang tersebut. Buat alasan apa kamu untuk masuk ke wilayah kita? Seperti itu. Dan ini saya akan lanjut ke security produknya. Jadi yang sebelumnya itu untuk security system, itu definisi dasar untuk membangun suatu security yang perimeter security yang baik.
Dan ini kita lanjut ke produknya. Jadi untuk suatu perimeter security itu yang paling penting kita adalah yang pertama yaitu dia ada macam-macam contohnya. Yang pertama yaitu fence mounted sensor. Jadi fence mounted sensor ini adalah sensor yang dipasang di sepanjang pagar. Jadi sensor ini berfungsi dengan adanya getaran gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat ini dia ada kabel yang dipasang di sepanjang pagar. Dan kabel ini biasanya bekerja jika adanya getaran. Umumnya untuk fence sensor ini ada beberapa tipe. Ada yang tipe microponic cable dan juga ada yang tipenya fiber optic cable. Selain fence mounted sensor ini, saya akan menampilkan video contoh fence mounted sensor. Berikut adalah videonya. These could be different types of physical barriers, such Jadi as dia bakal dipasang di welded sepanjang mesh, pagar ini untuk mendeteksi chain link fence, ada penyusup. top walls, and buried pipelines. The technology leverages Di the video phenomena kali ini that yang when light dicontohkan travels in adalah a fiber, contoh a kabel fraction of the sensor photons scatter fiber back to the optic. source. This return carries valuable information regarding intrusions. The processor acts like radar. Pulses of light are transmitted, and in between, backscattered energy is measured and displayed, Sepanjang perimeter correlated itu to the bakal time of dipasang travel. sensor. When the fiber is static, the display shows no spikes. An intrusion would shake a section of the fiber, Dan ini and a getaran yang spike would diterima show oleh sensor. due to the change in the nature Contohnya. of the backscattered energy. A redundant configuration would stream light clockwise and counterclockwise simultaneously, enabling full functionality even if the cable dari is sistem cut. itu bisa kita atur bagaimana suatu sistem security dengan kabel fiber optic itu atau mungkin kabel apapun lah itu biar dia bisa adanya redundant system. Redundant-nya apa? Redundant itu istilahnya adalah backup. Jadi kalau misalkan ada kita potong kabelnya masih tetap sistemnya itu berfungsi untuk mendeteksi adanya penyusup. Kemudian berikutnya contoh sensor yang mungkin yang biasa ditawarkan yaitu buried sensor. Yang mana sensor ini adalah sensor yang ditanam di bawah tanah. Jadi sensor ini dia akan membentuk suatu gelombang elektromagnetik dan ketika orang melewati gelombang tersebut, maka sensor itu mulai mendeteksi dan mulai timbul alarm. Dan ini ada contoh videonya. The best coverage is achieved when the transmitting and receiving cables are buried 1 to 2 meters apart, creating an invisible radar-like detection field of about 3 meters wide. Nah, ketika penyusupnya melewatinya, if an intruder disrupts the electromagnetic field, maka akan it will cause an alarm with accurate location to the nearest 1 meter. Ya. Oke, mungkin dari itu ada beberapa yang telekomunikasi sistem, ada lagi security system. Ini sangat berguna jika kita pasang di suatu pabrik industri. Jadi untuk yang tadi telekomunikasi sistem untuk bisa komunikasi antara satu divisi dengan divisi yang lain. Kemudian untuk security system ini untuk menjaga aset atau fasilitas yang dimiliki oleh pabrik tersebut agar bisa tetap terjaga, terjamin dan tidak ada gangguan dari orang asing atau orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ini adalah contoh, mungkin saya bisa jelaskan sedikit dari blok diagram atau flowchart ini, yang mana kalau ada beberapa bagian. Jadi ada sensor PIDS, sensor pagar tadi, kemudian ada CCTV, dan ada pagar sistem yang tadi yang kayak telepon yang biasa digunakan untuk di pabrik industri. Jadi ketika sensor PIDS ini mulai mendeteksi adanya penyusup masuk,
maka software PDS ini mulai mengakses, istilahnya mengkalkulate di mana sih, di meter keberapa sih penyusupnya ini datang gitu. Dan secara bersamaan software CCTV-nya ini atau software VMS, Video Management System, mungkin yang Video Management System itu yang biasa kalau kita lihat di film-film gitu, kayak ada tampilan banyak di ruang security gitu, banyak tampilan CCTV. Nah, itu adalah VMS, Video Management System. Jadi untuk antara software PDS dan software VMS ini, mereka bakal saling berinteraksi. Jadi dari ketika sensor PDS ini mendeteksi adanya penyusup datang, software PDS akan mengkalkulate, terus dia akan meneruskan ke software CCTV atau software VMS-nya ini, yang mana CCTV jika itu CCTV PTZ, dia mulai beralih ke arah di mana penyusup itu datang. Dia mulai mendeteksi, oh ini penyusupnya, dia mulai men-zoom atau apa sebagainya, menampilkan gambar CCTV-nya. Kemudian untuk software PDS ini juga akan menampilkan mapping tampilan layar dari site itu. Contoh mungkin sederhananya adalah Google Earth. Jadi kalau bisa kita bayangkan ada 2 layar monitor. Monitor pertama itu nanti tampilnya Google Earth. Monitor kedua itu nanti bakal nampilnya CCTV. Jadi dari tampilan Google Earth ini, dia akan melihat di meter keberapa, di titik mana sih si penyusupnya itu datang. Kemudian untuk tampilan gambarnya dari CCTV ini. Nah, kemudian bagaimana sih dia antara integrasi yang dimaksud gitu. Jadi kan kalau untuk Paga sistem ini, selain bisa digunakan untuk komunikasi intercom antara satu ke yang lain, dia bisa juga digunakan di sepanjang perimeter. Jadi ketika sensor itu bekerja, dia akan memberikan relay output, atau bahasa awamnya yaitu adalah seperti saklar lampu lah, jadi yang berfungsi untuk menonaktifkan atau mengaktifkan si pagar sistem ini. Jadi ketika ada orang melewati pagar itu, sensor kita mendeteksinya, di saat yang bersamaan CCTV bisa melihat ke kejadiannya itu, dan juga sirene atau speaker yang berada di dekatnya itu mulai membunyikan alarm. Nah, kurang lebih seperti itu untuk integrasi yang bisa saya sampaikan di presentasi ini. Dan ini adalah kesimpulannya. Jadi pada masa kini, sistem telekomunikasi dan sistem keamanan itu sangat penting untuk menjamin beroperasinya suatu perusahaan industri. Tanpa adanya komunikasi, suatu perusahaan tidak akan bisa menyelaraskan antara satu divisi ke divisi yang lain untuk menciptakan suatu produk yang menjadi unggulan perusahaan tersebut. Serta tanpa adanya sistem keamanan yang menjamin, tidak akan memungkinkan aset-aset atau fasilitas lain yang dimiliki perusahaan tersebut dirusak atau dihilangkan oleh orang asing yang tidak bertanggung jawab. Jadi dengan perpaduan antara sistem telekomunikasi dan sistem keamanan, maka semua kegiatan operasional yang ada di perusahaan tersebut akan berjalan dengan lancar. Ya, kurang lebih itu adalah ilmu yang mungkin bisa saya sharing ke Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Jika ada yang ingin bertanyakan, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Adisal atas penyampaian materinya yang sangat bagus. Tadi ada yang komentar, ini penyampaiannya bagus banget. Tadi saya baca di chat. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan diskusi pertanyaan-pertanyaan ya. Ini banyak tadi dari Pak Hadi, ini kan penyampaian materinya sangat bagus nih, ada cap jempol sama 100-nya nih. Makasih, Kemudian Pak. dari Pak Pandu Santoso ya, izin bertanya, Ya, PIDS system, apakah kabel dua-duanya adalah fiber optik? Nah, bila yang menerobos bukan manusia, apa antisipasinya? Oke. Ya, saya jawab dulu pertanyaan dari itu dari Pak Pandu Santoso. Pak Pandu Santoso. Oke.
Pak Pandu Santoso. Oke, izin bertanya PD sistem apakah dua kabel? Oke. Jadi untuk dua kabelnya ini berbeda Pak untuk apanya untuk tipe kabelnya. Jadi kalau untuk yang pagar itu ada yang kalau yang selama ini saya lihat ada yang tipe kabelnya seperti koaksial gitu. Kemudian ada lagi tipe kabelnya seperti fiber optik, dan juga kalau untuk yang berada di bawah tanah itu kabelnya bukan fiber optik tetapi dia kabel koaksial yang mana itu cukup besar ininya tembaganya, tetapi juga jika untuk bila yang menurut manusia. Oh ya. Nah, ini yang seperti yang tadi saya sebutkan tadi di presentasinya, Pak. Jadi kan untuk PD sistem ini kita ada sensornya, ada CCTV, ada juga mungkin kalau emang ada speakernya juga alat buat mengeluarkan alarm. Nah, gimana sih kalau bukan manusia? Emang kalau misalkan untuk yang di pagar itu getaran pasti bakal ditimbulkan, baik itu manusia maupun hewan pasti bakal ditimbulkan, atau mungkin ranting apapun itu bisa ditimbulkan. Tetapi itu tergantung dari beberapa produk itu dia pasti ada sistem yang untuk mengantisipasi perbedaan ini. Misalkan saja untuk by software itu dia bisa setting, bisa adjust gimana sih sensitivitasnya, apakah terlalu sensitif kah atau mungkin terlalu rendah kah deteksinya. Kemudian kalau misalkan pagarnya itu terlalu tebal atau terlalu kokoh gitu, berarti sensitivitasnya harus yang sangat sensitif, berarti kita naikkan gitu. Kemudian ya sebaliknya kayak gitu. Nah, itu yang untuk fan sensor. Gimana kalau untuk yang buried sensor? Kalau buried sensor itu atau yang di bawah tanah, itu kan melewati gelombang elektromagnetik tuh, Pak. Nah, kalau itu biasanya bisa diatur dengan beban. Jadi beban manusia atau beban apapun itu bisa diatur bagaimana sih agar bisa membedakan antara manusia atau mungkin kucing atau mungkin monyet kah atau apapun lah itu, atau tupai gitu, agar bisa membedakannya. Tetapi jika emang misalkan ya kita kasih contoh yang ini ya, yang misalkan ada monyet lah gitu melewati pagar kita ada pagar sensor nih, terus itu secara getaran itu monyet ini bisa mendeteksinya nih, bisa menggetarkan pagar kita. Nah, cara antisipasinya adalah dengan CCTV. Makanya itu adalah CCTV ini adalah pendukung untuk amannya suatu security. Kira-kira semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Pandu Santoso. Jadi kita perlu adanya CCTV dan PDS gitu. Baik, ini masih pertanyaan Pak Pandu lagi itu. Bila yang menerobos dari udara seperti rudal, iya, apa PIDS masih berfungsi? Ya betul Pak. Kalau rudal gitu ya pastinya dia nggak bakal berfungsi gitu Pak, karena kan nggak melewati gelombang elektromagnetik, nggak melewati getaran, dia pasti nggak bakal terdeteksi. Jadi makanya untuk seperti yang ya entah itu drone atau apapun lah itu pasti dia nggak bakal terdeteksi. Kalau tadi akan ada CCTV Tetapi atau saya ada juga beberapa. Oh, kan ada ya, CCTV itu, ya. Nah, kalau CCTV tergantung gimana kebutuhan orang di lapangan itu bagaimana sih Pak? Apakah emang sering kalau emang sering dipantau melalui udara, berarti kita perlu memaksimalkan CCTV-nya ini. Misalkan
kan kalau CCTV itu pasti dia ada video analitik, entah itu misalkan ada yang melewati virtual line gitu, misalkan kita di CCTV-nya itu kita udah pasang virtual line, kemudian ada objek yang melewati virtual line-nya itu, maka itu sensor mulai mendeteksi, tetapi itu melalui otaknya CCTV gitu. Ada juga saya baca produk yang lain lagi yaitu radar, tapi radarnya ini bukan radar yang untuk mendeteksi pesawat, tetapi lebih mendeteksi ke area ground gitu, ke area perimeter. Jadi radar ini bisa bisa dia misalkan kalau yang saya baca itu kurang lebih 30, ada yang bisa meng-cover 30 derajat angle-nya dari atas ke bawah gitu, 30 derajat. Jadi radar dia nembak sepanjang 30 derajat. Nah, dari atas ke bawah itu dia bisa melihat gitu apakah ada drone kah, apakah ada burung kah atau apapun, itu bisa dideteksi sama radar. Ya itu yang saya baca di produk lain, contoh produk lain dia ada menghasilkan produk kayak gitu. Kemudian Baik, berikutnya dari Pak Said Setia. ya. Ya, izin bertanya tentang PDS. Bagaimana membedakan antara getaran oleh manusia dan objek lain, Oh, ya hewan ini. atau objek lain? Ini kayaknya saya tadi udah jawab di sebelumnya. Jadi Oh, kalau udah menjawab ya. ah, Bagaimana jika objek lain tersebut memiliki vibra yang sama seperti manusia? Gitu. Nah, ini yang tadi saya jawab tadi, dengan antisipasinya kita pasang CCTV untuk penolong keduanya gitu. Jadi kalau misalkan PDS kita tetap mendetek misalkan ada beruang atau apapun lah itu yang menggetarkan pagar kita, ya berarti opsi kedua kita CCTV membantu ini gitu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Amin. Oke. Adakah metode yang sistematik dalam pengenalan intruder dari sensor PDS sehingga tidak terganggu oleh noise selain metode yang empiris? Adakah metode yang sistematik dalam pengenalan intruder? Noise ini yang dimaksud noise itu apakah itu seperti false alarm? Ya bisa atau... jadi misalkan karena angin kencang pagernya goyang-goyang misalkan. ya, Itu kan seperti noise itu. misalkan. Ya. Nah, Ya. makanya itu Pak, yang seperti kita ketahui bahwa setiap pagar, setiap site itu pasti berbeda karakteristiknya. Ada yang terlalu kokoh, ada yang terlalu goyang pagarnya, ada yang ya bermacam-macam pagarnya itu karakternya. Maka kalau yang sudah pernah saya kerjakan itu contohnya ada pagar yang mana pagarnya ini kita udah pasang nih sensor perimeter, tetapi pada saat ada angin ternyata bunyi nih. Nah, itu kita setting lagi, berarti sensitivitasnya nih, wah ini terlalu sensitif banget nih. Berarti kita turunin lagi sensitivitasnya. Maka angin yang mana itu menggoyangkan pagar itu jadi nggak bakal detect lagi, karena kan itu getaran angin dengan getaran manusia itu berbeda. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Pandu lagi ini. Oke. Izin bertanya, software PDS dan VMS apakah masih buatan luar negeri? Ini Pak Pandu sangat mengharapkan ya ada pengembang-pengembang dalam negeri. Saya juga kayaknya tertarik gitu Pak. Maksudnya kalau misalkan emang ada yang produk dalam negeri gitu. Cuman sampai sejauh ini yang saya temukan itu ada beberapa negara, contohnya Singapura, kemudian ada lagi Australia, ada lagi juga yang di Kanada. Itu juga itu beberapa contoh produk PDS. Kalau VMS itu ya banyak, yang VMS itu video management software, yang mana ini yang seperti yang kita tahu, contohnya seperti CCTV BOS, CCTV Axis, CCTV entah CCTV Pelco dan lain sebagainya, itu
Hikvision juga ada. Hikvision ini ya produk Cina sih ya, yang saya tahu ya kalau Hikvision. Kalau untuk dalam negeri, untuk PDS sampai sejauh ini saya belum nemu untuk PDS ya. Mungkin lanjut Pak. Oke, lanjut lagi. Dari Pak Paul Wijaya. Oke. Untuk Paga sistem, berapa perbedaan level suara terhadap background noise? Nah, ini hampir sama juga pertanyaannya. Contohnya untuk area produksi dengan tingkat kebisingan 90 dBA. Maka berapa tingkat suara dari Paga sistem agar dapat didengar oleh pekerja, terutama untuk keadaan darurat? Nah, ini tentang suaranya ini ya. Oke. Ya, pasti di misalkan ya pasti saya tahu pasti tingkat kebisingannya itu sampai suara atau apapun itu nggak kedengaran. Orang di sebelah saya juga saya nggak bisa mendengar sama sekali. Makanya antisipasi kita tuh biasanya kita selain call station itu dipasang di situ, kita ada juga pasang beacon gitu. Beacon apa sih istilahnya beacon ya? Lampu. Jadi karena pendengaran kita itu tidak bisa mendengar dengan baik di dalam kebisingan itu, maka pasti ada visual yang bisa kita lihat gitu. Nah, kalau misalkan lampunya itu nyala, berarti ada panggilan nih di area ini gitu. Kalau untuk tingkat kebisingan, setiap speaker itu dia punya beberapa kekuatan. Ada yang 6 watt, ada yang 15 watt, ada bahkan sampai yang 25 watt juga ada juga yang sampai 120 watt juga sudah pernah saya lihat juga ada. Kalau saya lihat di searching di Google tuh ada. Kalau sampai segitu itu tergantung kebutuhan di site itu gitu. Gimana sih tingkat kebisingannya kayak gitu. Baik. Berikutnya dari Pak Rizal Effendi, izin bertanya, apakah software ini sama dengan sistem yang biasa dipakai juga oleh sistem perbankan, di mana peralatan yang umum terpasang adalah seismic detector dan motion detector? Bentar, seismic detector itu saya lupa ingat. Seismic detector Kalau itu seismic lebih berarti ya kayak getaran. Oh, ya sama Pak, sama kurang lebih sama. Jadi motion detector atau seismic detector itu umumnya hampir sama dengan yang Pak Rizal maksud ini. Jadi ada beberapa perusahaan yang memasang sensor kabel, yaitu untuk seismic detector. Ada juga yang memasang motion detector. Contohnya adalah CCTV. Jadi CCTV-nya ini mengikuti pergerakan si manusia itu, orang itu. Ya. Baik, berikutnya dari Pak Samuel Panggalo. Kalau ini tadi sudah ya ini ya sebenarnya akibat hembusan angin. Itu udah tadi ya. Ya, berikutnya Pak Muhammad Fatir. Pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan standar antara sistem PA, GA, PAGA ya pada area publik seperti mal dan pada area industri? Ada nggak perbedaan yang dipakai di mal sama di industri? Ada Pak, ada. Pasti ada Pak perbedaannya. Kalau yang di industri sama yang di mall itu ada perbedaannya untuk produk PAGA itu. Jadi kalau untuk yang di mall itu pasti yang kita perlukan itu, yang perlu kita perhatikan itu seperti contohnya materialnya. Apakah materialnya ini mendukung untuk dipasangnya di industri itu. Kalau kalau misalkan kita asumsi, kalau untuk alat yang dipasang di industri, PAGA yang untuk di industri kita pasang di mall itu bisa-bisa aja. Tetapi ya itu tadi materialnya yang terlalu wow gitu kan. Terus itu ada entah itu
yang seharusnya tahan hujan, sedangkan mall itu nggak perlu yang perlu spek yang terlalu tinggi banget gitu. Jadi ini sangat kurang cocok untuk dimasukkan ke mall gitu. Jadi kalau perbedaannya itu pasti ada. Ya itu seperti tadi materialnya gimana, apakah itu dia tahan terhadap cuaca atau mungkin dia itu cocok untuk indoor dan lain sebagainya, itu perlu diperhitungkan gitu. Baik, berikutnya nomor 2, bagaimana mencegah interferensi pada sistem telekom untuk daerah yang syarat EMI seperti power plant. EMI itu electromagnetic interference. Bagaimana mencegah interferensi pada sistem untuk daerah Jadi dia area di pabrik atau misalnya power plant juga itu kan mungkin di situ banyak gelombang elektromagnetik gitu loh. Nah, bagaimana mencegah atau sistem ini sebenarnya tadi kan banyak serat optik juga ya, apakah semuanya serat optik atau juga ada yang dipengaruhi oleh gelombang elektromagnetik ya? Yang gelombang elektromagnetik sebenarnya nggak, kalau ya semuanya itu ini semua sih Pak. Ada yang core yang tadi contohnya koaksial, kemudian ada lagi yang fiber optik. Kalau untuk masalah terinterferensi atau enggaknya ini saya mungkin pertanyakannya lebih ke telekomunikasi atau ini ya apa tuh intrusion detection system ya. Kayaknya lebih ke Telkom ya. Kalau Telkom setahu saya nggak terlalu berpengaruh untuk EMI ini. Untuk yang Telkom sistemnya. Bagaimana mencegah interference? Kalau untuk yang PIDS-nya apa terpengaruh nggak itu sama gelombang elektromagnetik? Oh enggak Pak, enggak. Apa ya? Tapi ya enggak. Kecuali kalau kita mungkin ya kalau misalkan kita pasang radar gitu ya perlu diperhatikan juga itu untuk yang di daerah situ gimana sih ininya. Untuk interferensinya gitu gimana. Oke, berikutnya dari Pak Tiko. Apakah ada standar atau acuan dalam menerapkan sistem keamanan? Kalau standar, kalau saya boleh untuk sekarang ini saya belum tahu, saya belum ada pegangan standar apa sih yang diterapkan untuk membangun suatu sistem security ini. Tetapi kalau untuk ada umumnya ya yang tadi yang 5 poin tadi yang saya presentasikan, bahwa setiap perimeter untuk mencapai suatu perimeter security yang baik itu perlu adanya di 5 poin ini: deter, detect, delay, kemudian akses dan respon. Jadi untuk standarnya ini jujur saja saya juga masih belajar juga. Jadi untuk standar ini saya masih belum ada pegangan untuk acuannya apakah emang ada sistem yang baku untuk di Indonesia ini gitu. Oke. Baik, berikutnya nih Pak Devnil Nabilus ya. Kalau ini mungkin menambahkan komentar tadi, kalau drone rudal mestinya pasang radar. Kalau drone, kemudian iya Pak, betul Pak, betul. Pak Arif Sawaladi ya. Mohon bertanya Bapak narasumber, apa garansinya bila terjadi gagal proteksi sistem sehingga terjadi intruder? Apa garansinya jika terjadi gagal proteksi sistem? Nah itu Pak, makanya suatu kalau garansi yang dimaksud ini jadi sistem proteksi ya. Nah jadi kalau misalkan kan kita kalau misalkan membangun suatu sistem security pasti kita ada perlu perhitungan gimana sih kalau misalkan ada sekali pemotongan atau 2 kali pemotongan atau apapun lah gitu yang nanti terjadi di perimeter ini, itu perlu kita perhitungkan. Jadi
kalau yang dimaksud ini untuk garansinya ini ya berarti maintenance, lebih ke maintenance. Entah itu contoh yang lebih sederhana di pagar. Kalau pagar itu kan biasa kalau ada pohon di sekelilingnya dia digetarin sama pohon, dahan pohon gitu, ranting pohon. Nah, itu kita rutin potong rantingnya itu agar tidak menggetarkan si pagarnya. Kemudian juga kalau untuk contohnya yang fiber optic cable, kita perlu misalkan ada orang yang memotong kabel sensornya itu, kemudian ini perlu adanya penyambungan antar kabel itu agar bisa tersambung lagi. Jadi lebih ke maintenance, saya lebih menekannya lebih ke maintenance untuk garansinya. Baik, berikutnya dari Pak Rizal Effendi ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Memang betul seismic motion maupun panik kick bar umum dipakai sebagai peralatan security system di perbankan, di mana dipasang pada area front office, back office, dan ruang SDB. Apakah sistem PEDS ini bisa juga kita integrasikan pada pihak keamanan seperti Securicor dan lainnya, di mana jika ada trigger maka selain buzzer alarm pada bangunan itu berbunyi, tapi langsung terkoneksi juga dengan jasa keamanan di luar. Hal ini umum dilakukan koneksi ke sana jika trigger terjadi malam hari dan gedung tak berpenghuni. Oke. Itu bisa Pak, bisa diintegrasikan. Pasti semua sistem itu kita bisa mencari ide, mencari apapun lah itu solusinya agar sistemnya ini tidak maksudnya tidak hanya diawasi di area itu aja. Jadi kan maksudnya di sini hal ini dilakukan di ketekan di keluar. Jadi maksudnya ini kalau misalkan gedung nggak berpenghuni, tetap ada pemantau dari kita ya gitu ya Pak ya. Yang maksudnya ya, koneksi misalkan tadi koneksi ke tempat lain, layanan security yang lain, orang datang dan lain-lain. Kan seperti panic button itu kan misalnya koneksi kemana, ini juga sistem ini apa juga bisa nyambung ke aplikasi atau sistem security lainnya. Security lainnya itu contohnya apakah itu seperti misalkan nih Pak, ada penyusup nih datang nih, terus itu notifikasinya dia bakal masuk ke email kita misalkan kayak gitu. Apakah kurang lebih seperti itu yang dimaksud? Ya kan, misal itu kan reaksi ya, reaksi apakah email ataukah mungkin connect ke telepon, HP, ataukah misalkan pesanan layanan untuk berkomunikasi yang lain. Kan ya, kalau ya, betul, Pak. Ya, okay. Keadaan emergensi kan harus cepat itu loh. Kalau email belum sempat dibaca gitu kan. Tapi intinya jadi memberikan informasi layanan cepatnya itu. Layanan action emergensi kita, Pak, cepat gitu ini ya, kan Pak. malam hari nggak ada action ya, termasuk actionnya itu. Oke. Kalau untuk lebih ke action, saya lebih masih belum ada idenya, tapi kalau ide yang lebih canggih sih ya tadi kayak entah itu mungkin ada akses kontrol atau apapun itu yang membuat si penyusupnya ini nggak bisa keluar lagi dari perimeter kita gitu. Pada saat masuk, terus pada saat si penyusupnya ini masuk, kemudian sensor kita ini mendeteksi dari sensor PDS ini, dia bakal meneruskan ke akses kontrol untuk memberikan perintah bahwa pintu-pintu yang ini bakal harus dikunci. Jadi orang yang masuk ini nggak boleh keluar lagi sampai ada security yang mendatanginya kayak gitu. Kurang lebih ya secanggihnya kayak gitu sih Pak, kalau yang lebih canggih sih ya.
Yang saya pemikiran ini yang saya pikirkan gitu. Kalau lebih ke Baik. action ya. Oke. Berikutnya Pak Pandu Santoso lagi nih. Tadi masih masa rudal lagi, tadi nih, intrudernya rudal. Jadi ini ya pakai terus ditambah yang lain ini ya pakai apa tadi pakai radar ya tadi. Iya ya. Pak. Ya. Bila intruder rudal, bagaimana sistem security yang dirancang? Bagaimana bila security system untuk melindungi objek vital nasional? Ya kan Bagaimana? objek vital nasional pabrik-pabrik itu yang seperti kilang, itu objek vital. Iya. Nah, Oh iya, betul Pak. Bagaimana security system ini dirancang bila intrudernya rudal? Oke. Cukup menarik pertanyaannya. Walaupun kita udah ini mendeteksi, tetapi ya tetap aja rudal itu tetap berjalan ke objeknya. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah pasti semua yang terdeteksi oleh si PIDS sensor ini pasti ada recordnya. Jadi ketika misalkan kita udah pasang radar nih, kemudian radarnya itu dilewati oleh rudal dan itu bakal terdetek dan terekam walaupun emang rudalnya itu udah nyampe ke tujuan gitu, udah nyampe. Nah, tentunya dari recording ini pasti dari pihak-pihak yang berwenang bisa melanjutkan investigasi dari mana sih rudalnya ini datang. Pasti kan ada recordingnya gitu Pak. Nah itu bisa dilacak gitu Pak. Misalkan arahnya dari selatan gitu, berarti perlu kita selidiki nih ke arah selatan gitu. Terus lihat lagi CCTV yang di sekitarnya kayak gimana ya, kurang lebih kayak gitu sih Pak. Yang bisa saya tangkap ya. Kalau ya, rudal kalau kilang seperti apa kilang LNG ya kayak Badak sama Arun, ini ada Pak Gunawan Siregar nih di sini. Itu memang dipasang rudal juga gitu ya, rudal anti rudal. Jadi kalau memang ada rudal datang ya ini radarnya bekerja ya di rudal juga itulah ya Pak. Memang dipasang itu kalau nggak salah itu. Iya. Sepertinya gitu. Informasi baru sih buat saya. Saya juga kurang berpengalaman sama rudal. Kalau fasilitas yang gede-gede yang memang sangat vital ya. Iya. Jadi harus dilindungi itu. Berikutnya pertanyaan dari Pak Gunawan Siregar. 1. Di mana peralatan main console untuk telekom dan security system ditaruh? Apakah di operation control room atau di security control room? Satu dulu, Pak. Security control room atau operational control room. Oke. Kita bagi dua sentralnya. Karena sentral itu ya walaupun emang di sini sebutkannya Telecom and Security System, tetapi lebih difungsikannya itu untuk apa sih? Kalau emang telekom sistemnya ini untuk berfungsi untuk membantu si security system, berarti kita pasang kontrolnya di security control room. Tetapi kalau kita lebih menggunakannya ini untuk telecommunication system, berarti kita membaginya jadi dua, yaitu satu di operation control room dan yang satu di security control room. Saya lebih prefernya kayak gitu. Tapi ini kan memang sistem yang berbeda ya. Jadi ya bisa di control room yang sama atau yang apa? Ya bisa. Karena departemennya berbeda ya mungkin ya. Betul, kalau Pak. yang saya pernah perhatikan tuh ya security control room punya ruangan tersendiri, punya negara Pak, sendiri. betul. Iya. Operation punya negara sendiri. Betul Pak. Makanya itu tergantung kegunaan.
Nomor 2, apakah pernah berpengalaman di industrial city area yang banyak mempunyai bermacam-macam pabrik di dalam perimeternya? Sesuai pengalaman saya, CS, yakni Telecommunication Security System ini ditaruh di security control, di mana di samping pagar dan perimeter sensor juga terpasang traffic light control system. Halo. Halo, masih dengar ya? Iya Pak. Ya tadi Oke. nggak connect. Ya. Jadi Yang tadi TSCS mempunyai ini bermacam pabrik. Jadi di area ya, city area mempunyai bermacam pabrik di dalam perimeternya. Sesuai pengalaman saya, TSCS ini ditaruhnya di security control, di mana di samping pagar dan perimeter sensor juga terpasang traffic light control system, PLC based, yang banyak persimpangannya dan juga bolat atau tiang pagar besi yang bisa naik turun sebagai pengaman untuk akses kontrol, untuk akses kontrol. Terima kasih. jadi Pertanyaannya, apakah pernah berpengalaman di industrial city area? Jadi ini perimeternya itu untuk industrial city area. Jadi isinya tuh banyak ini ya Pak, industrial gitu ya Pak. Jadi areanya banyak. Belum ada berpengalaman di situ Pak. Lebih ke masing-masing ke masing-masing pabrik. Oke, kita lanjut lagi. Ini dari Pak Arif Sawaladi. Yang terhormat Bapak narasumber, berapa biaya instalasi proteksi yang Bapak narasumber sampaikan? Apakah didasarkan kompleksitas sistem yang diproteksi dan luas areanya? Terima kasih. Tuh, tanya komersialnya. Aduh. Kalau ditanya tentang harga mungkin bisa bertanya ke divisi marketing di kantor saya bekerja. Kalau untuk berapa sih biaya instalasinya itu tergantung berapa luas perimeter yang Bapak miliki ini Pak Arif Sawaladi. Ya, oke. Jadi tergantung berapa luas sih si perimeternya itu, apakah nyampe puluhan kilo kah atau apa itu. Kalau semakin besar berarti ya kita biasanya pakai fiber optik untuk sensornya kalau untuk yang terlalu luas. Kalau biaya saya belum bisa jawab. Oh, kalau kasar misalkan ini yang paling kecil pernah di ukuran sekian, oh ini kira-kira uangnya sekian. Kalau yang gede banget, oh, sekian nih sistemnya untuk hal seperti ini. Oh, ini proyeknya nilainya sekian. Kok ada nggak gambaran seperti itu? Contoh ekstrim ya ini, jadi nggak bisa ya untuk satu proyek yang spesifik tentu harus detail requirement-nya seperti apa baru kita bisa tahu harganya ya. Tapi paling tidak contoh simpelnya, ini kalau kecil, ini mungkin gedung kedutaan, nah misalkan kan itu bangunan nggak terlalu besar, atau hotel misalkan, itu ini kalau sistemnya di situ sekian gitu kan. Oh tapi kalau misalkan sistemnya complicated industrial city area itu kan, itu luas banget. Belum bisa menjawab saya Pak, karena mungkin bahkan yang mungkin cuma 1 kilo aja tuh ya bisa sampai eman. Saya mungkin pernah lihatnya tapi kurang tahu juga berapa harga. Oke. Pastinya tergantung kebutuhan, karena kan ada mungkin CCTV-nya kah atau mungkin apa gitu. Ya. Oke, lanjut lagi Pak Sutikno Kuatno nih. Izin bertanya, apa ada sistem proteksi terbaru yang lebih akurat dan aman yang bisa dipasang di industri power plant, mining, dan migas? Ini yang sistem terbarunya Pak,
isu-isu Pak Sutikno Kuatno, selamat. Apa ada sistem proteksi ya terbaru yang lebih akurat? Ya, nah mungkin maksudnya isu-isu teknologi baru di dalam sistem telekomunikasi dan security ini untuk power plant, tambang, migas. Sistem proteksi terbaru, apakah ini lebih bertanya ke PIDS atau ke Ya, dengan Perkas sistem sistem? proteksi pengertiannya mungkin security sistemnya tadi ya. Oh, lebih ke security system ya. Pada Ya kan itu untuk proteksi ya itu ya. PIDS kan Ada, itu Pak. kan untuk proteksi. Ada, Pak. Nah, apa ininya apa yang baru tadi mungkin nih ingin bertanya apa nih yang teknologi-teknologi baru itu. Ada, kalau yang saya lihat dia selain yang tadi yang saya presentasi, ada juga fence mounted, ada yang buried sensor, ada juga yang ultra wave, ada yang juga apa sih namanya ya? Ya, ada juga yang sensornya tuh sensor gyro gitu Pak, jadi lebih ke XYZ gitu, yang kalau miring dikit dia bakal ada sensor, jadi dia lebih ke lampu. Jadi kalau lampunya ini misalkan dimiringin dikit, ada getaran gitu, dia bakal ada sensor bekerja. Itu kurang lebih produk yang terbaru yang bisa saya sharing gitu. Berikutnya tadi yang dari Pak Rizal tadi ditinjau ke halo, masih nyambung ya? Pak Rizal Halo. Effendi ya? Halo ya Pak. Masih Ya baru jelas Pak. Oh, jelas lagi ya, on off ya ini ya. On off ya ini ya. Masih lagi. Maksudnya itu, jadi ke trigger alarm kemudian ada yang bereaksi cepat. Jadi di sistem di perbankan itu aksi cepat terpasang dan sistem dengan jasa keamanan lain, nah, misalkan yang akan membantu permasalahan jika terjadi trigger dan gedung tidak ada penghuni. Jadi yang Mas Anggi. Oh, ini lebih ke pernyataannya Pak atau pertanyaan? Jadi kalau ada seperti laporan gitu loh, ke ini reaksi cepat gitu kan, yang akan merespon Ya. ini reaksi cepat yang itu. Jadi ada unit bisa dikonekkan dengan model seperti itu. Jadi misalkan dia langsung ke nomor emergensi gitu ya, tergantung emergensinya apa, mungkin emergensi kebakaran misalkan, kan macam-macam ya, ini mau ada pencuri, oh ini ada api gitu kan. Nah, itu kan linknya ke layanan yang berbeda, ada yang layanan pemadam kebakaran, ada yang layanan keamanan polisi atau layanan keamanan yang di luar polisi gitu kan, yang mungkin pas intinya memberikan signal. Jadi misalnya oh ini langsung dial nomor, memberikan signal sekian, misalkan. Kalau secara logika sih bisa sih Pak. Cuman yang perlu saya perhatikan yaitu di
berarti di sini perhatikan adalah antara komunikasi antara PDS dengan telepon, artinya telekomunikasi keluar gitu atau Iya, PABS. betul. Ya, Jadi contohnya bisa saya seperti itu. Gitu. saya perlu tahu dulu apakah si telepon ini jika menerima trigger, entah mungkin triggernya berupa dry contact atau apapun lah itu, ketika dia menerima bisa nggak sih mendial sendiri dan juga setelah dia mendial, Ya, dia bisa memberikan recording bahwa memberitahukan ke polisi atau mungkin ke manapun kalau ada penyusup yang masuk ke wilayah kita gitu. Mungkin itu yang perlu saya pertanyakan dulu mungkin kayak gitu. Iya, betul. Iya. Oke. Pasti bisa kalau yang bisa ininya. Ya. Lain lagi silakan bisa menulis di chat, bisa juga bertanya langsung. Masih ada waktu 30 menit lagi. Kalau yang di tempat Mas Adisal ini berapa orang yang bekerja engineer-nya ini yang teknik fisika ini? Iya Pak, Bapak dengar Pak. pertanyaan saya Bapak putus ini Pak, koneksi saya Pak. Oh, tempat saya ini putus-putus ya. Ini sambil nunggu pertanyaan dari apa yang hadir ini, saya bertanya tadi, yang tim engineer-nya berapa orang yang berlatar belakang teknik fisika ini? Saya sendiri saja Pak. Oh, sendirian ya? Ya. Yang lainnya mungkin berlatar belakang teknik elektro sih Pak. Teknik elektro, ada juga yang berlatar belakang teknik, ada juga yang berlatar belakang IT Pak. Gitu. Jadi pada saat saya masuk dari teknik fisik yang berlatar belakang teknik fisika, pada saat saya masuk saya kurang tahu apa sih IP, apa sih ini LAN, saya benar-benar nggak tahu sama sekali. Oke. Ini tadi ada Pak Gunawan ini. Silakan Pak Gunawan ini mau discuss nih. Tapi tadi nggak bisa unmute tadi ternyata katanya. Saya juga baru sadar gitu. Silakan Pak Gunawan nih kalau mau ada yang didiskusikan. Pak Gunawan. Masih belum merespon. Yang isu, oh ini dari Pak Pandu lagi. Security system yang pernah dirancang oleh perusahaan Anda di lingkungan oil and industry dulu? Mungkin belum, masih terpotong ini ya Pak Pandu ya. Pertanyaannya. Iya ini Pak. Yang di lingkup oil. Assalamualaikum, iya Pak. Jadi pertanyaannya sederhana aja. Pernah dirancang oleh perusahaannya Bapak Adisal yang di industri hulu oil dan gas. Itu aja Pak Edi. Oh ya, itu migas hulu Pak. Migas hulu itu yang ini di lapangan-lapangan ya ini ya, migas hulu itu. Jadi misalkan kalau dia minyak ya crude oil hasilnya, kemudian gas. Yang kalau yang yang hilir kilang gitu ya, kilang pengolahan kilang minyak kayak yang di Indramayu itu. Nah, apakah sistem yang dijelaskan oleh Mas Adisal ini tadi juga apakah pernah juga nih dipasang
atau dirancang untuk perusahaan-perusahaan migas hulu, ya, upstream oil and gas. Oh, ya kalau untuk itu mungkin sampai sekarang kami belum pernah ada pengalaman ke situ, Pak. Masih ke pengajuan gitu untuk perimeter PDS ini gitu. Oke, ini yang tadi Pak Gunawan masih sibuk mencari troubleshooting nih, belum bisa masuk juga, nggak tahu salahnya di mana. Ya, tapi mungkin yang menarik itu integrasi dengan sistem lain gitu loh. Jadi itu security ini kan juga harus terintegrasi dengan mungkin akses kontrol gitu ya. Jadi ya betul Pak. Jadi dia juga pasti bagaimana pintu-pintu masuk, kemudian juga betul. Memberikan alarm juga buat orang-orang yang tidak, misalkan dengan badge-nya ya, badge masuk. Kalau betul. Kalau di industri itu kan ada area-area, ini kan area yang berbahaya sama area yang tidak berbahaya. Nah, ini ada beberapa area di mana katakan orang bekerja atau pengunjung itu dibatasi aksesnya. Jadi kalau misalnya dia tidak berkepentingan untuk masuk ke pabrik secara langsung, maka dia dikasih badge visitor yang tidak boleh masuk ke area itu. Betul Nah, Pak, bisa. Sehingga si sistem security ini ya terintegrasi dengan akses kontrol ini. Pintu tidak bisa membuka untuk misalkan visitor dengan izin masuk ke area tertentu. Jadi kalau bukan tidak diizinkan untuk area-area yang dibolehkan, maka di situ pintu juga nggak bisa terbuka gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Ya, betul Pak. Pastinya yang paling mendasar di kita tuh kalau untuk antara akses kontrol dengan PDS, yang saya lebih yang terlintas di pikiran saya itu yaitu gimana sih ini inputan dari si akses kontrol ini, apakah dia berupa dry contact atau mungkin wet contact gitu. Jadi jika memang bisa dilakukan seperti itu, bisa kita cari alternatifnya, atau mungkin karena kan setiap produk pasti dia ada modul yang menjembatani untuk bisa berintegrasi dengan sistem yang di luar dia gitu. Contohnya ya tadi kontaknya apakah dry contact atau wet contact dan sebagainya. Pasti bisa. Kan terus kemudian akses ya masuk kan bisa. Maaf Pak, dengan berbagai macam jenis pintu, ada yang mungkin ada pintu yang muter, ada pintu yang geser. Iya. Nah itu kan itu aktuatornya itu kan beda gitu ya. Nah apakah selama ini pernah juga di dalam layanan dari perusahaan Mas Adisal ini juga sampai ke integrasi dengan sistem lain, jadi harus menyiapkan interface-nya atau bertanya tentang interface-nya apa gitu, sehingga bisa berkomunikasi dengan sistem lain. Jadi untuk perusahaan yang tempat saya bekerja ini, kita ada software yang mana di sini bisa difungsikan sebagai video management system dan juga bisa difungsikan sebagai pengontrol akses kontrol. Ya, bisa akses kontrol sistem. Iya betul. Pengontrol akses kontrol sistem. Jadi ya dua-duanya ini bisa dia diintegrasikan by software. Jadi kita ada softwarenya itu, yang mana ini softwarenya ini juga bisa diintegrasikan dengan PDS melalui IP address gitu.
Jadi saling komunikasi antar IP address server untuk VMS dan juga server untuk PIDS, mereka komunikasi by IP address itu, kayak gitu. Silakan kalau ada yang bertanya. Mungkin dari tadi Bapak Gunawan ini ya belum bisa, ini mungkin bisa lewat chat Pak, kalau emang mungkin ini Ya, susah. kalau mau ini mau Jadi, diskus. Pak Adizal, Pak Edi, Oh ya, silakan. Ya, ya Pak, silakan Pak. nah, saya mau share sedikit nih pengalaman Oh tentang ya. Paga ya, kalau Mas Adizal sebut ya. Kalau Ya, tempat kami dulu di Kilang Arun, itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu waktu saya masih di sana itu. Sekitar 2000-an, 2002 atau 2003 gitu. Kita Oke. pasang yang seperti itu. Oke. Di Silver Plant punya NSO. Jadi NSO itu ngambil LNG dari laut, kemudian diproses itu karena banyak belerangnya, banyak H2S-nya. Jadi ada Silver Plant-nya juga. Jadi kita pasangin, kita sebutnya Public Address and Emergency Alarm System. Jadi gunanya untuk orang-orang dalam plant itu bisa evakuasi jika ada bahaya H2S. Jadi di situ ada gas detektor juga yang mendeteksi H2S. Kemudian di beberapa titik di dalam pabrik itu, di plant itu ada telepon. Jadi misalkan ada operator atau siapa saja yang melihat bahaya di pabrik, maka dia akan mengangkat telepon, kemudian dia melaporkan ke control room. Jadi nanti public address-nya dari telepon itu bisa langsung dia. Jadi ke semua speaker yang ada di area situ, juga di control room, kemudian di area luar juga di pabrik yang lain akan menyuarakan bahaya, orang suruh evakuasi. Jadi selain suara halo-halo, ada juga beacon. Jadi misalkan ada bahaya, nanti ada lampu biru yang belap-belap begitu. Jadi PAGA itu yang kami sebut Public Address and Emergency Alarm System, dipasangnya di jadi sistemnya terpusat di Operation Control Room karena kegunaan untuk operasi. Jadi bukan di Security Control Room. Iya betul Pak. Ya gitu. Iya. Kalau yang intruder system yang untuk mencegah orang supaya tidak masuk melewatin pagar itu di Security Control Room. Itu kami pasang waktu saya di Angola LNG, itu ada seperti itu. Jadi pakai pasangi fiber optik di sekeliling pagar. Jadi kalau pagarnya digoyang itu sudah ada alarm di security. Security tahu. Kemudian juga ada kamera di beberapa tempat CCTV. Nanti security tentunya akan mendatangi tempat itu gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Berarti Pak Budi udah tahu banyak tentang PAGA dan security system yang saya maksud. Ya. Kalau PAGA itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu kami pasang di kilang kami Arun LNG. Sudah berpuluh-puluh tahun Pak Budi itu. Iya. Sampai lupa. Kalau Bontang itu dipakai ini yang pagar tadi itu ada Pak. Kalau Arun nggak ada ya? Arun nggak ada. Ya betul Pak Edi. Arun nggak ada. Ya. Mungkin itu sampai berpuluh-puluh kilometer itu dipasang itu pagar, mengelilingi pagar. Mungkin kalau Arun sekarang masih ada akan dipasang Pak. Oh. Nggak tahu sekarang Arun pakai untuk LNG terminal apa dipasang apa enggak? Oh ya kan dipakai untuk terminal ya, untuk regasifikasi ya. Iya. Kalau Pak Edi dengan PT Sekada Sistem tentunya tahu banyak juga ini. Ya waktu itu waktu yang
Bontang itu kan obsolete gitu loh. Nah itu ada sedikit modifikasi di sana supaya masih bisa mempertahankan operasinya itu. Oh gitu ya. Iya, security system itu. Kalau yang batch itu juga di Arun tuh juga dulu belum begitu. Batch itu cuma masuk ke kantor saja. Tapi kalau di pengalaman saya di Annual LNG, batch itu macam-macam. Jadi saya batch-nya banyak, Pak Edi. Selain batch masuk ke kantor saya, kemudian ada batch juga masuk ke control room, ke LNG plan-nya. Itu batch-nya banyak gitu. Iya, saya pernah lihat tuh ada yang kayak gitu, Pak. Banyak banget batch-nya. Ya begitulah pengalaman. Oke, terima kasih, Pak Budi. Ini ada pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Joko Sumanto. Lebih efektif mana sistem security sistem berbasis CCTV dibandingkan dengan berbasis kartu seperti di hotel-hotel? Apakah harus gabungan keduanya? Lebih efektif mana sistem security system berbasis CCTV dibandingkan berbasis kartu? Oke, saya paham. Sebenarnya kalau untuk antara sisi yang lebih penting adalah PDS-nya itu, Pak. Jadi mencegah awalannya itu. Jadi PDS yang tadi yang entah itu sensor pagar, entah itu sensor yang di dalam di bawah tanah, entah itu sensor radar gitu, itu yang paling utama. Antara CCTV ataupun yang berbasis kartu itu juga penting, tetapi dia ini lebih difungsikan sebagai faktor sebagai pendukung si PDS-nya ini. Jadi ketika misalkan ada orang yang melewatinya itu udah dilihati sama CCTV, kemudian ada lagi orangnya nih pada saat udah sampai di control room itu dia mau melewati pintunya itu, dia pengen ngebuka tetapi itu dihalangi sama adanya akses kontrol yang pakai kartu itu. Nah itu juga sangat-sangat berguna sekali. Jadi kalau misalkan dipertanyakan gimana sih perbandingannya antara CCTV dengan yang kartu, dua-duanya ini penting, tetapi kita perlu lihat lagi yang mana sih yang perlu diawasi. Kalau pengen mengawasi banget di control room berarti ya yang berbasis kartu tadi. Tapi kalau pengen banget memantau yang di sekitar perimeter saja, berarti ya CCTV dan PDS itu sudah cukup kayak gitu. Baik, berikutnya ini saran dari Pak Alfred Sani. Mungkin sistem ini bisa direkomendasikan dan bekerja sama dengan Kemenkom Info. Iya. Agar dapat diintegrasikan dengan area-area keramaian dan tempat peribadatan agar dapat mendeteksi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum kejadian. Terima kasih. Ini ada saran nih, Mas Adisal. Kan banyak kebutuhan di tempat-tempat keramaian ini ya. Nggak tahu nih, kan seperti paga tadi itu bisa ya itu ya. Iya Pak. Ada ya. Ya Pak, makasih Pak ini untuk sarannya. Pak Kemudian yang Pak Gunawan, Pak Gunawan Siregar. Thanks Pak Budi, teman saya di PT Arun. Nah ini Pak Gunawan sama Pak Budi ini PT Arun. Ini berikutnya Pak Paul Wijaya, ini juga PT Arun, sama-sama orang PT Arun. Hanya mau menambahkan saja, jika ada emergensi di jalan tertentu, security bisa menaikkan tiang-tiang besi, bolat, agar tidak bisa akses ke jalan tersebut. Ini saya lihat tuh kalau
waktu itu di kayak istana gitu ya, di mana itu? Cipanas atau apa itu juga model seperti itu ya, Pak Gunawan. Jadi itu di pintu-pintu itu ada model apa? Kalau dibuka berarti ya tiangnya diturunkan. Tapi kalau kemudian ada yang mau lewat tapi tidak boleh lewat, ya dinaikkan aja tiangnya itu kan. Jadi kayak apa jalannya itu tidak bisa dilewati gitu. Nah, agar tidak bisa diakses ke jalan tersebut. Di samping itu saat traffic rendah, timer PLC bisa di-override untuk memberi jalan pada traffic yang ada dengan memasang strain gauge sensor di tiap persimpangan. Ini pengalaman saya di industrial area di Timur Tengah. Oh, ini Pak Gunawan Siregar ini sudah cukup lama juga ini bekerja di Timur Tengah ini. Dari PT Arun kemudian pergi ke Timur Tengah, sekarang udah di Indonesia lagi. Itu tentang security yang diintegrasikan dengan akses kontrol akses jalan tadi, Mas Adisal. Jadi itu bisa jadi kalau lagi mau ditutup jalannya dinaikkan aja gitu ya. Nah, itu jalannya dinaikkan sehingga menjadi berupa halangan menjadi penghalang, jadi nggak bisa dilewati gitu. Itu kalau yang kaitannya sama akses tadi itu. Macam pintu kereta api itu ya Pak ya? Bukan pintu ya kalau kereta pintu api. Kereta api, palang kereta kalau di ini ditutup, kalau enggak ya dibuka aja kan apa begitu Pak maksudnya itu. Ya, ini kalau palang kereta kalau ini sangat genting ditabrak sudah lewat Pak. Ini kalau tiang yang sangat kuat itu menjadi dia mau ditabrak juga yang rusak yang nabrak. Kalau yang palang kereta itu mungkin masih bisa diakses barangkali ya. Mungkin. itu. Nah, ini penjelasan tambahan Pak Gunawan Siregar. Jadi itu tadi yang bolar tadi itu tiang besi yang turun masuk ke dalam tanah. Jadi tiang besi ini, Pak. Tiang ya mungkin ya sangat kuat gitu ya. Tiang besi beberapa tiang berarti ya. Jadi dia bisa menyetop kalau ada kendaraan yang gede itu juga nggak bisa mengakses jalan itu. Barangkali itu yang dimaksud Pak Gunawan Siregar ini. Nah, kemudian yang Pak Palwijaya ini memberikan informasi standar ya. Jadi ini standar katakan untuk intruder alarm system ini ada BSIN. Intruder ini ada IN 50132. Nah, apakah Mas Adisal juga pernah juga mengacu ke standar seperti ini? Nah, misalkan tadi ini yang disebutkan Pak Palwijaya ini, EN 50131 dan 50132 ini, misalkan. Yang tadi ya Pak Paul, ya, itu tentang Paul, ya. Ya, tadi kan ada pertanyaan apakah di dalam mendesain sistem itu ada standar yang diacu gitu ya. Nah, referensinya apa? Ini oleh Pak Palwijaya ini diberikan contohnya ini. Untuk alarm ada ini yang EN 50131, untuk CCTV EN 50132. Nah, selama Mas Adisal apa juga mengacu standar yang sama atau standar yang lain lagi? Yang ya seperti itu Pak, saya untuk standar itu saya belum ada pegangan. Oh, ya. Berarti nah, ini gambaran ini, apa ini contoh ya ini Pak Pal ini. Pak Palwijaya memberikan contohnya. Ini dari Pak Devni Napilus ya. Bolat, ini tentang bolat tadi
yang disebutkan oleh Pak Gunawan tadi itu kalau di dermaga itu yang buat nambatkan tali kapal. Nah, itu ada tambahan informasinya. Nah, ini Pak Gunawan lihat diameter sejengkal. Wah, ini sejengkal orang mana ini ya? Dan banyak tiang untuk satu jalan, tergantung lebar jalan. Jadi disesuaikan dengan lebar jalan. Kemudian ada silinder-silinder besi padat. Nah, ini yang kemudian dinaik turunkan. Kalau misalkan aksesnya dibuka, berarti diturunkan sehingga jalannya rata. Tapi kalau lagi ditutup aksesnya, ya dinaikkan tiang besinya sehingga tidak bisa. Itu apa yang tidak tentang bulat tadi. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, ini masih 8 menit lagi, kita aman. Kalau masih ada kan ingin ditanyakan, lumayan nih. Kalau ada apa mau sharing silakan. Terima kasih Pak Budi Santoso, Pak Gunawan Siregar, Pak Parwijaya, Devnil Napilus ya yang sudah memberikan banyak tambahan keterangan ya. Keterangan tentang radar tadi, kemudian nih keterangan sudah memberikan keterangan tentang, silakan kalau ada yang masih ingin ditambahkan. Ya, ini ada informasi dari Pak Gunawan Siregar, ada informasi untuk PT Aron. Nah ini ada Arhanud, ini kan, di dekat Kilang untuk rudal. Jadi ada rudalnya itu di Kilang PT Aron. Rasanya saya pernah lihat itu rudal PT Aron itu. Kemudian juga yang di Bontang itu juga ada juga rudalnya juga. Jadi untuk rudal, ini ada rudalnya juga. Mungkin rudal. Adisa tadi mau ada yang ditambahkan, silakan Mas. Mungkin nggak apa ya, sebelum penutupan kali yang tadi mungkin tadi ada bertanya tentang berapa sih harga materialnya apa segala gitu kan. Mungkin saya bisa cantumkan ke email saya dan juga email manajer saya, dan mungkin bisa di-emailkan ke email ada ini. Ya di slide tadi ada email address Kayaknya Mas Adisa nggak? Saya nggak ada, saya masukin ke slide presentasi deh Pak. Oh gitu. Ya nanti tolong saya dikasih email infonya ya. Nanti saya tambahkan di materi itu kan. Nanti biasanya Biasanya nanti waktu apa, nanti kalau sudah agak malam itu materi ini selain yang dibagikan di sini juga para peserta itu agak malam dibagikan di sini juga ini dikirimi materi ini lewat email. Nah itu bisa itu di chat itu ya. Mas Adisal ada mengirimkan email address. Silakan kalau ya. Jadi kalau yang di Mas Adisal ini adisal@interprima.co.id. Ya, kalau untuk yang hands@interprima.co.id itu adalah Interprima Pak. Kalau untuk @interprima.co.id itu adalah manajer teknik Interprima. Jadi untuk masalah yang tadi saya presentasikan, jika memang ada yang mungkin ada yang terus tadi ada yang menanyakan tentang harga apa segala gitu, yang mungkin bisa diinfokan ke email yang saya lampirkan di sini gitu, apa yang kebutuhannya gitu. Mungkin itu yang sih bisa saya tambahkan di akhir sebelum penutupan. Ya. Masih adakah gitu kan satu komentar atau satu pertanyaan nih? Masih ada 4 menit lagi.
Kalau untuk satu proyek berapa lama biasanya ini Mas Adisal? Satu proyek umumnya gitu ya. Ya ini rata-ratanya. Jadi dari Kalau saya engineering asumsinya sampai untuk yang service selesai dipasang. itu biasanya kita asumsi 1 sampai 2 bulan mungkin Pak untuk instalasinya, tergantung juga gimana sih kondisi pagarnya di sana tuh. Kalau untuk telekomunikasi seperti pagar sistem itu ya bisa untuk instalasi itu bisa sampai 1 atau 2 bulan juga. Tetapi untuk masalah hal-hal lain seperti entah itu dokumentasi atau apapun seperti FAT. FAT itu adalah Factory Acceptance Test yang dilakukan di kantor kami gitu. Jadi apapun itu bisa mungkin di luar dari 2 bulan itu. Barang-barang gimana ketersediaan Kalau barang-barang? barang-barang itu kita bisa asumsi karena ini produk dari luar, kita asumsinya bisa 2 sampai 3 bulan mungkin sampai di Indonesia. Jadi 2 sampai yang 3 bikin bulan lamanya ya. kita asumsi ini ya delivery time-nya. Nah, engineering-nya berapa lama? Misalnya, oh ini saya perlu ini, requirement-nya begini. Nah itu untuk melakukan engineering prosesnya perlu waktu berapa lama? Kan ada engineering, terus kemudian oh ini belanja barang-barangnya ini, ya kemudian belanja 2-3 bulan. Sebelum belanja itu kan ada ini ya, desainnya ya, engineering design, basic engineering, detail engineering. Nah, itu berapa lama itu, Pak? Mungkin sebelumnya ada di sini salah satu bos saya ikut juga nih Pak Zoom meeting ini Pak. Mungkin bisa saya panggil ya Pak. Saya Pak Ted masuk di sini Pak, ikut juga. Mungkin Pak Ted apakah ikut serta Pak untuk menjawab juga Pak? Oh ya, silakan Pak. Silakan Pak Ted. Oh, lagi nggak itu. Kayaknya lagi nggak ada di tempatnya. Oh, nggak ada di tempat. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Nanti lewat email aja. Iya. Yang tadi Bapak nanya engineering itu ya Pak, ya. dokumentasi gitu sih, segala macam itu ya Pak. Berapa lama gitu ya? Jadi kan supaya oh nih sekian lama nih engineering sekian bulan tambah procurement 3 bulan 2-3 bulan tadi 3 bulan tambah tadi instalasi. Mungkin ini kita ada bos saya ternyata Pak di samping saya Pak. Oh iya silakan. Jadi, ya, Pak, bisa bantu jawab Pak untuk berapa lama ininya Pak. Jadi ada pertanyaan untuk misalkan untuk dokumentasi engineering itu untuk procurement atau apapun itu estimasi berapa lama sih untuk satu proyek itu kalau misalnya kita ada gitu. Halo Pak. Halo, ya Pak. Salam kenal Pak semuanya Pak. Ya, salam kenal Pak dengan Edi Pak. Iya Pak. Ini Pak, saya coba jawab Pak. Oh iya ya, silakan. Dokumen Pak ya. Ya. Namanya engineering dokumen sendiri kan bervariasi Pak. Kita nggak bisa pastikan itu katakanlah 2 bulan selesai atau enggak. Jadi itu kan ada tergantung dari review nanti dari customer-nya Pak, seperti itu Pak. Apakah nanti ada revisi lagi atau enggak gitu Pak? Ya. Umumnya biasanya sih di 2 bulan Pak kalau untuk lancar Pak. 2 bulan ya kalau lancar Pak? Betul Pak. Ya, tambah procurement berapa lama? Procurement pengadaan barang itu kan barangnya dari impor atau enggak gitu Pak? Ya.
Kalau untuk impor sendiri itu kurang lebih bisa sampai 16 week, Pak. Ya, oh ini 16 week ya. Siapa? Oke, baik. Baik, kalau begitu ini waktunya udah 17.31. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Mas Adisal Interprima Ko-ide ya, Interprima Ko-ide. Terima kasih yang sudah memberikan presentasinya tentang telecommunication dan security system. Terima kasih yang sudah menyampaikan safety moment sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak sekalian yang masih bergabung di acara sore hari ini. Kita akhiri acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita sambung lagi acara kita minggu depan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat sore, salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap kenakan protokol kesehatan yang disiplin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID-19 dan mudah-mudahan COVID-19 juga segera bisa dapat diatasi. Kita bisa melakukan kegiatan secara normal walaupun dengan normal yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Izin live, Pak Adi. Ya, terima kasih. Pak Edi, terima kasih banyak. Pak Edi, terima kasih banyak. Di sini hujan, Pak Edi. Terima kasih, Bapak. Ya, Terima kasih, Pak Edi. Mohon izin live. Terima kasih, Pak Mia. Terima kasih.